evaluasinya ada pembuatan kesepakatan kelas atau perjanjian kelas di awal pembelajaran. Untuk yang terakhir, evaluasi media pembelajaran digital. Kendalanya tidak ada feedback dari siswa atau tidak ada cara untuk mengukur keberhasilan media. Di sini antisipasi siswa, antisipasi untuk mengatasi kendala yaitu melihat dari hasil belajar siswa. Terima kasih dari saya. Apabila banyak kurang, mohon maaf dan mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih pada peserta kita, Riosa Yunita Devi, telah memaparkan rancangan aktualisasi, dan selanjutnya memberikan waktu untuk Pak Mentor, Bapak Ahmad Saifuddin, untuk memberikan penguatan 1-5 menit. Monggo, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak, Bapak panitia dan Bapak penguji, penilai, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Memang kami mengakui bahwa ada kurang optimalnya dalam penggunaan media interaktif, terkhusus adalah untuk pembelajaran PJOK. Karena biasanya seperti biasa, kebanyakan guru olahraga itu pakai kaos olahraga, kemudian di lapangan stretching, kemudian melakukan kegiatan olahraga. Namun ada yang kurang persiapan adalah bahwa di dalam olahraga itu butuh teknik-teknik tertentu untuk bisa dipahami oleh siswa sebelum dipraktekkan. Nah, maka itu kepentingan dari media pembelajaran interaktif digital ini adalah bagaimana anak bisa memahami secara kontekstualnya ketika melakukan gerakan atau menggunakan alat. Nah, ini tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali pada Ibu Riosa atas kejeliannya di dalam melihat celah ini sehingga kemudian jadi bahan kajian. Dan gagas ini kami sambut dengan baik, dan kami juga karena keterbatasan beberapa media kami yang mendukung kegiatan interaktif itu, di antara lain masih terbatasnya proyektor yang ada di kelas, sehingga ini sedikit menghambat, sehingga guru cenderung secara portable untuk memindahkan alat, sehingga penguasaan digital ini agak sedikit terhambat. Dan bahwasanya sangat dibutuhkan oleh lingkungan dan kontribusi untuk mencapai visi madrasah kebinekaan global yang mana di dalam sebuah institusi tentunya ada target-target yang perlu dicapai, dan digitalisasi ini merupakan sesuatu hal yang kemudian menjadi hal yang dikedepankan untuk bisa kita secara luas mengenalkan siswa pada kehidupan global sehingga bisa terjangkau di seluruh dunia dengan digitalisasi. Dan kami memberikan dukungan penuh pada peserta Ibu Roisa untuk bisa melanjutkan program, menyempurnakan program, dan kemudian kami mohon untuk bisa melakukan diseminasi untuk bisa diterima kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dan kami menunggu apresiasi keberlanjutan dari Ibu Roisa untuk mengembangkan digitalisasi di madrasah. Demikian Bapak Panitia, Pak Muklas, apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ahmad Saifuddin selaku mentor dari Ibu Riosa Yunita Devi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanya jawab ataupun konfirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Riosa. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak moderator dan Bapak mentor dan khusus Mbak Riosa ya. Mbak Riosa ini seorang guru Mbak ya. Nggih. Guru olahraga ya. Nggih.
olahraga itu kan setahu saya itu kan harus ada gerakan-gerakan, Mbak ya. Dalam arti harus praktek di lapangan ya. Ini paparan tadi berkaitan dengan digital ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Mbak, hubungan PJOK guru olahraga dengan digital ini, ada hal tertentu nggak sehingga bisa dijelaskan berkaitan ini isu-isu yang aktual. Korelasinya gimana Mbak itu, Pak? PJOK dengan digital ya, Pak? Ya, korelasi menjadi isu Oh, aktual itu gimana itu? kalau isu tersebut bisa menjadi isu aktual, yang pertama itu saya menyadari kalau di lapangan itu memang hasil penilaian saya, penilaian anak itu di TP tujuan pembelajaran terkait pemahaman SNES yang praktek ya Pak, itu nilainya masih kurang. Nah, di sisi lain saya juga mengamati anak-anak itu cenderung masih kurang bersemangat terlihat dari ekspresinya. Terus kadang itu napa niku hanya menanyakan Bu selesai jam berapa. Nah itu saya merefleksikan diri, saya menghubungkan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang merupakan digital, perkembangan zamannya zaman digital. Nah saya mengintegrasikan pembelajaran PJOK itu dengan digitalisasi Pak, di mana dalam kita melakukan suatu gerakan, kesempurnaan gerak itu akan terjadi apabila yang melakukan itu memiliki pondasi pemahaman gerak tersebut. Nah, jadi sebelum ke lapangan, saya melakukan pembelajaran di dalam kelas menggunakan digital secara singkat. Kemudian setelah kita paham bersama, kita praktekkan ke lapangan. Seperti itu, Pak. Dan untuk olahraga sekarang pun sekarang sudah masuk ke digital juga, seperti peraturan, semua penilaian itu sudah dilakukan menggunakan digital juga. Ngoten, Mbak. Eh, kontribusi untuk lembaga, untuk organisasi apa Pak, kira-kira dari ini yang disampaikan? Kontribusi manfaatnya apa itu? Oke, manfaat manfaat untuk madrasah yang pertama peningkatan kualitas output atau lulusan Pak. Jadi di mana apabila kegiatan ini berhasil, nilai naik, pemahaman siswa naik, semangat belajar naik, maka eh, di sini madrasah akan mendapatkan manfaat outputnya, kualitas lulusannya makin membaik. Selain itu juga madrasah eh, citra dan reputasi madrasah juga akan meningkat. Gitu ya. Ukurannya apa Mbak? Ini berhasil tidaknya dari jenengan itu apa nanti? Ini bisa dibilang bahwa ini memberikan kontribusi yang bagus. Halo? Halo? Terputus suaranya Mbak Riosa. Halo? Oh, halo? Bisa Ini ada Pak, suara ada sampun? nih. Sebentar. Oh, Oh, nggih, suara nggih, ada. nggih, nggih. Iya.
Lanjut Pak ya. Halo, Siap, monggo dilanjut. tadi ada suara di ruangan saya jadi kurang dengar. JNJ, Pak. Mbak, tolong dijelaskan tahapan kegiatan yang bisa disampaikan sehingga bisa implementasinya bisa menjadikan nilai-nilai penguatan bagi kita semuanya gitu Pak. Oke. Izin menampilkan ya, Pak. Gimana Pak? Niki tahapan-tahapan kegiatan yang akan saya lakukan dalam aktualisasi saya ke depannya, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menyusun media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada menyusun modul ajar. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, evaluasi media pembelajaran digital. Oh ya. Mbak yakin ini bermanfaat nanti Pak, memberikan kontribusi yang bagus bagi lembaga? Iya, saya yakin, Pak. Kira-kira apa yang bukti kalau ini sangat bermanfaat dan penting bagi organisasi apa? Bisa disampaikan ulang nih Pak? Pripun, Pak? Ngapunten. Kalau memang ini sangat bermanfaat dan berkontribusi bagi lembaga, tolong dijelaskan sedikit bagaimana bukti-bukti atau mungkin hal tertentu yang bisa disampaikan bahwa isu ini memang aktual dan sangat penting gitu Pak. Bisa dijelaskan kondisi sebelum dan sesudah ini muncul gitu. Oh ya, Pak. Kondisi sebelumnya ya Pak, atau kondisi sekarang itu pembelajaran di kelas itu kurang optimal, jadi siswa itu kurang antusias, di mana mengakibatkan nilai harian mereka itu rendah. Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan nanti pembelajaran lebih efektif, partisipasi peserta didik atau siswa meningkat, terus juga motivasi dan semangat belajar mereka meningkat, sehingga ke belakang makin ke belakang memberikan efek positif di mana citra madrasah makin baik seperti itu Pak. Dengan cara itu tadi digital, di mana saya mempertimbangkan kebutuhan siswa zaman sekarang ini di era digital ini kan menjadi hal yang niki nggih, hal yang sangat baru, apalagi di MTS Negeri 2 ini posisinya agak di desa, ngoten lho Pak. Jadi di saat anak-anak itu diberikan sesuatu yang berbau digital, mereka akan lebih antusias lagi. Seperti itu, Pak. Oke, yang terakhir Mbak, untuk rencana tidak lanjut implementasinya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan rencana RTL-nya bagaimana nih? Oh, oke. Izin menjawab ya Pak, untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu saya akan melakukan pembaruan media pembelajaran menyesuaikan setiap materi ya Pak, setiap materi, dan juga menyesuaikan karakteristik peserta didik yang nanti ke depannya setiap angkatan itu memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua itu saya akan melakukan kolaborasi atau memperkenalkan, atau seperti yang disebutkan Bapak Zuhri tadi, melakukan diseminasi kepada guru-guru lain agar guru lain juga ikut melakukan atau mengimplementasikan media digital ini ke dalam pembelajarannya. Apalagi kan kalau mata pelajaran lain itu lebih fokus di dalam kelas nih Pak, seperti itu. Dan juga saya ingin melakukan publikasi dan promosi di media sosial terkait pembelajaran digital ini, bahwa di MTS 2 itu pembelajarannya itu sudah menggunakan digital seperti itu. Jadi jadi akan meningkatkan dan memperbaik citra dan reputasi madrasah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak, luar biasa paparannya. Berkata Pak Mentor dan Pak Moderator, matur nuwun sangat, semoga manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Mbak. Terima kasih. Amin, matur nuwun Pak. Sampai. Ya, matur nuwun. Saya kembalikan pada moderator.
terima kasih semuanya. Oke, ini karena yang terakhir sudah melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dari peserta menjadi aktualisasi nanti bisa betul-betul direalisasikan. Untuk mengakhiri perjumpaan ataupun seminar pada siang hari ini, kita akhiri dengan sebuah pantun. Air mengalir sampai ke muara, singgah sebentar. Nah, mari seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin ya. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Jin. Oke, terima kasih Pak Rasikun. Barangkali ada aktivitas lagi Oke, bisa di. sama-sama Pak. Oke. Sepurone, Pak. Untuk iya, untuk penilaian sudah Pak Nggih, nanti bisa diisi di link. Linknya satu Pak ya, hanya satu ya. Iya, iya, siap. Nggih, nggih, Pak, matur mau nuwun. dikoreksi kalau ada penilaian Siap, kurang. siap. Nggih, nggih, nggih. Untuk peserta ini ketika di seminar rangsangan itu ada nilai minimal dan maksimal. Minimalnya itu nilainya di nilai 80, maksimalnya 90 Bapak. Jadi disesuaikan. Nggih. Terima kasih Pak Rasikun nggih. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Bapak barangkali mulai. Nggih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak. Oh ya sebentar, aku baru masuk. Iya sebentar ya. Sholat dulu. Sholat dulu aja. Kan baru di TPS.